Horas toh. Hai Deborah. Halo, Kalau Bu. saya sih cenderung. Jadi videonya pengantar dulu ya. Wah, mantap. Narasumber Nggak bisa kelihatan. integritas. Ya ininya belum bisa dilihat di saya ininya. Oh. Ya, itu pengantarnya. Silakan Yanto. Masih mute Yanto, masih mute. Horas sudah, Ulangi. Ya. Selamat malam, muda, Namburu. Kita sini semua yang udah join. Horas. Ya, jadi ditanya gini awalnya. Jadi aku ketemu teman. Jadi ketemu teman ngobrol-ngobrol lah kami. Ngentahkan apa tercetuslah. Bapak Anu kata gitu. Aku bilang, itu udah aku tuh bilang gitu. Oh iya, bagian pemeriksa keuangan gitu. Nah, kawan ini bilang, hebat udamu itu ya, katanya gitu. Sebetulnya banyak peluang, tapi dia tidak pakai, kata gitu. Jadi sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Uda Batara, bagaimana menjaga integritas sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Silakan Uda, jangan tidak berlama-lama lagi, langsung aja Uda, silakan. Oke ya, terima kasih untuk ini kepercayaan yang diberikan. Ini judulnya berat ya sebetulnya, bicara masalah integritas gitu ya. Susah, gampang ngomongnya, tapi dalam prakteknya nggak semudah ngomong gitu ya. Itu yang satu hal mungkin tentang integritas ini. Jadi kalau kita bicara masalah integritas, terkait dengan sikap dan prinsip hidup gitu ya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan antara iman dan percaya kita dengan tindakan kita itu di satu sisi gitu. Ya, dan ini dikatakan integritas ini sesuatu yang merupakan menjadi dasar dalam diri sendiri gitu. Jadi itu bukan yang bisa dipinjam sebentar terus keluar, nggak gitu prinsipnya. Jadi sesuatu yang sudah mendasar melekat di dalam diri kita gitu. Jadi sesuai dengan bincang-bincang dengan Yanto itu kan mengenai ini, mungkin saya sharing aja sedikit nanti pengalaman-pengalaman saya. Mudah-mudahan harusnya mungkin yang masih kerja ya yang bisa banyak mendengarkan ini ya. Nanti kan kita pensiunan semua ini. Nanti saya sampaikan ke suami. Nanti gitu. YouTube-nya kan didengar orang nanti. Ya, betul. Oke deh ya. Jadi mungkin saya sedikit inilah pengalaman ya dari sisi kerja gitu ya. Saya dalam waktu masih kuliah sudah mulai kerja di akuntan publik gitu. Terus kemudian kalau di sini ya, jadi saya ulangi sedikit. Pertama saya kerja di akuntan publik gitu secara part time. Kalau pada saat itu saya belum ada tantangan gitu ya dalam artian menyangkut dengan integritas gitu. Karena masih sebagai anggota dan nggak ada ngambil keputusan yang penting gitu ya, hanya melakukan yang clerical sifatnya gitu. Nah, setelah dari akuntan publik, saya diterima bekerja di sebuah travel agent sebagai chief accounting gitu. Nah, ketika mulai bekerja itulah saya mulai sudah langsung ada tantangan. Karena waktu saya mulai kerja itu langsung permintaan dari yang punya perusahaan adalah mintakan supaya dibuatkan 2 pembukuan kan gitu. Jadi itu langsung tantangan pertama gitu. Itu dan
bagaimana kita seorang percaya menghadapi kasus yang seperti itu gitu. Nah, waktu itu saya bergumul juga berdoa. Ya, dengan keadaan saya bergumul dan juga sharing dengan teman-teman pada saat itu bagaimana menyikapi ini gitu. Karena memang kalau kita latar belakangnya akuntansi biasanya pada umumnya ke situ kan perusahaan ingin memanipulasi pembukuan kan gitu kan ya supaya bayar pajaknya sedikit gitu. Nah teman-teman mengatakan waktu itu harus menyatakan iman gitu kan. Artinya saya masih tahap percobaan, tapi di sisi lain sudah langsung harus menolak permintaan kan gitu di satu sisi gitu. Nah, tapi waktu itu saya katakan bahwa ini nggak bisa gitu kan, nggak bisa dilakukan dan ini nggak benar. Saya beranikan ngomong seperti itu dengan konsekuensi ya paling nanti dikeluarkan kan gitu. Tapi waktu itu dia bilang kalau memang dia bilang karena dia mengalami kesulitan dengan pajak dalam waktu yang lama gitu ya. Jadi apapun yang diinikan, dilaporkan selalu biasanya nggak diterima gitu. Oleh karena itu dia bilang, saya minta kamu bikin pembukuan 2 gitu kan. Terus saya bilang itu nggak bisa, nggak benar itu gitu. Nanti kita kalau memang ada masalah nanti kita ngajukan keberatan gitulah. Nah, memang di awal-awalnya langsung ada pemeriksaan dari pajak, mereka menghitung dan metode sendiri dan tidak mempercayai buku yang kita kasih karena asumsinya dia itu pasti udah ada catatan lain nih gitu kan gitu. Terus ada markup penjualan dan segala macam sehingga dijebret itu harga pajaknya jadi tinggi gitu kan. Nah di situ waktu saya masih semprot, nah kan saya bilang, apa saya bilang yang seperti itu kan. Jadi ya udah kita melalui proses keberatan lah gitu. Nah, saya tetap bertahan nggak mau bikin 2 buku dan kemudian pada saat itu langsung kebetulan persoalannya bisa diselesaikan gitu. Tapi yang ajaibnya adalah setelah mungkin 2-3 bulan saya dipanggil, halo, bisa dengar saya? Ya, ya. Bisa. Setelah 2-3 bulan saya dipanggil pemiliknya dan dia bilang dia bilang saya ingin mengangkat kamu jadi office manager gitu. Langsung seperti itu, saya kaget gitu ya. Jadi saya lihat ada hal ininya di situ tadi, mungkin dengan saya menyatakan bahwa itu perbuatan nggak benar, mungkin dia merasa bahwa orang ini bisa dipercaya gitu ya, sehingga sebagai akibatnya saya dikasih kepercayaan yang lebih tinggi pada saat itu kan, diangkat jadi office manager pada saat itu. Jadi, nah itulah saya lihat di situ bahwa mungkin kalau kita memikirkan kebutuhan kita dengan takut kita dipecat tadi itu ya. Nah, kemudian setelah saya keluar dari perusahaan itu, kemudian masuk di Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, beberapa hal yang karena saya auditor itu kan, biasanya itu banyak kalau sudah ada temuan-temuan itu kan mereka pada ketakutan dan biasanya pada minta tolong gitu ya. Nah, kalau selama saya menjadi anggota tadi, saya sebagai anggota tim, itu tantangannya nggak banyak gitu. Karena hanya melakukan audit dan kemudian sebagai anggota hanya banyak rekap-rekap dan langkah-langkah yang biasa saja. Keputusan itu ada di ketua tim dan supervisor gitu. Nah, tantangan mulai terjadi ketika sebagai ketua tim gitu. Nah, hal yang pertama yang saya ini adalah ketika ada masalah, saya meriksa proyek, kemudian banyak yang nggak benar di situ. Sebelum selesai pemeriksaan, saya dipanggil sama Pimpronya gitu ya. Pada akhir pekan dipanggil, ngobrol-ngobrol lah kita dulu gitu. Dan kita juga belum menceritakan apa masalah belum, tapi mereka nampaknya udah tahu bahwa kita tahu. Dan terus kemudian ya sebelum keluar saya pamit, dia bilang, Pak tolong ngambil ini katanya. Jadi udah ada map yang besar gitu ya, amplop yang besar yang coklat dari umpungan, tolong ini untuk tim ya weekend katanya gitu kan. Oh, saya bilang enggak Pak, saya bilang terima kasih aja gitu, enggak gitu. Oh dia bilang, oh ini enggak ada apa-apa, pokoknya kalau Bapak meriksa aja sebagaimana biasa, enggak ada kaitannya nih dengan itu gitu. Tetap saya enggak mau. Nah, ketika saya paksa mau keluar,
dia langsung lari, dia ambil, langsung dikunci pintu kamarnya. Dia bilang, Bapak nggak boleh keluar sebelum ngambil ini, gitu. Ya, seperti itu kan. Nah, jadi karena saya lihat tebalnya itu kan ada juga, tebal banget gitu kan, sudah ini kan. Mungkin teman-teman juga butuh ada seperti pikiran seperti itu gitu ya. Tapi saya bilang, saya katakan, enggak, mohon maaf, saya nggak bisa ambil gitu. Sampai lebih dari sejam aku ditahan di dalam ruangan itu gitu ya. Nah, terus kemudian saya bilang, akhirnya supaya saya bisa keluar, saya bilang, ya udah jangan sekarang ya, saya bilang gitu. Jangan sekarang, saya bilang, seperti saya berikan clue bahwa ya nanti bisa gampang lah kira-kira begitu, tapi jangan sekarang. Akhirnya ya dikasih saya keluar gitu, dikasih saya keluar. Asal saya bilang jangan sekarang gitu ya. Tapi nanti ya gitu, kapan-kapan ini pokoknya gampang lah kita atur gitu. Nah, nah hal yang seperti ini ketika mau apa itu juga setelah saya mau closing, dia ngasih lagi, tapi saya bilang enggak, mohon maaf lah, enggak bisa, kami nggak bisa terima ini kan gitu, seperti itu. Nah, ya itu akhirnya sebagai dampaknya itu tersebar ke yang unit-unit lain juga kan gitu. Wih, dia bilang biasa kok gini, kalau teman-teman yang lain juga ini udah biasa, kita nggak ada apa-apa kayak ikatan apa-apa, pasti ngomong begitu kan gitu ininya ya. Nah, terus ya udah saya keluar dari situ dan puji Tuhan saya nggak tergoda lah gitu. Pokoknya saya bilang saya nggak bisa terima ini gitu dan ini menyalahi gitu. Ya udah. Nah, hal-hal yang seperti ini, nah sebagai pemeriksa saya sering sekali menghadapi yang seperti ini gitu. Nah, godaan-godaan itu sangat apa namanya luar biasa gitu. Yang paling satu lagi yang pernah saya adalah ketika saya ada temuan sekitar 27 miliar gitu. Jadi ada tagihan 27 miliar tiba-tiba hilang dari pembukaan mereka tapi belum ada pelunasan dari yang bersangkutan gitu. Ketika saya kejar itu mereka udah kelabakan lah gitu kan. Mungkin mereka sudah ada nego kan. Ketika itu saya bilang saya angkat, ya udah mereka kelimpungan berbagai cara gitu. Yang Bapak minta apa gitulah itunya kan gitu. Kita bicarakanlah baik-baik gitu itunya. Jadi kalau dilihat dari segitu, mungkin kalau apa namanya saya minta 10% mungkin dikasih itu. Pada saat itu saya pikir, kalau 27 miliar saya minta 10%, saya udah langsung dapat duit 2,7 miliar gitu ya. Tapi puji Tuhan ya udahlah apa namanya ya saya bilang itu nggak bisa gitu. Ini harus diangkat ke atas dan itunya importirnya harus bayar dia seperti itu. Jadi nah yang inilah model-model yang apa namanya yang menjadi tantangan gitu ya di dunia pekerjaan. Kalau kita nggak kuat gitu ya mungkin itu bisa itu tadi bisa terima aja karena apa? Karena banyak yang memang juga ada kebiasaan-kebiasaan dari yang bagi orang-orang tertentu ini udah dianggap kalau ada seperti ini nego udah berapa persen udah ada seperti itu kan. Udah ada banyak juga yang auditor yang seperti itu. Jadi bagi apa namanya? Jadi menurut mereka itu sesuatu yang hal yang biasa. Ya, jadi ya itu beberapa contoh, masih banyak contoh lain lah gitu ya. Jadi yang saya ini di sini adalah apa namanya? Memang ayat yang saya pegang ya, yang menjadi pegangan bagi saya adalah Kolose 3 ayat 23 gitu ya. Di situ saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Jadi mengenai pekerjaan ini memang pekerjaan sekuler gitu ya. Tapi Kolose tadi menyebutkan bahwa apapun yang kita perbuat itu harus berbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi meskipun itu bekerja secara sekuler, kalau kita punya komitmen bahwa itu adalah bagian dari pelayanan juga, maka saya melihat itu akan mendorong kita untuk bisa apa namanya tetap nggak terpengaruh dengan situasi dunia ini dengan segala tawaran-tawarannya gitu. Dan itu sering sekali dan itu sangat banyak. Kebetulan saya selama bekerja itu ngauditnya pajak, ngauditnya bea cukai, gitu kan, ngauditnya proyek, gitu. Jadi semua ini bidang-bidang yang memang sangat rawan dengan godaan-godaan lah gitu. Jadi orang berpikir kalau misalnya orang udah masuk di bagian-bagian ini, duitnya pasti udah nggak kehitung tuh. Gitu. Sampai si adik dapat pernah bilang gitu kan, Bang, kapanlah kau tunjukkan hartamu yang kau peroleh selama ini katanya. Jadi karena dia sering berhubungan dengan bea cukai, ngasih duit banyak-banyak gitu, jadi
pikiran dia mungkin saya juga udah banyak duit seperti orang bea cukai gitu ya. Terus dia bilang, kapan abang nampakkan yang uang abang yang selama ini? Dia pikir saya ada banyak duit. Jadi itu mungkin apa namanya, ya sekali lagi di sini ya apa namanya, yang saya lihat itu memang kalau kita nggak punya integritas, ya kita hanyutlah, menjadi samalah dengan dunia ini ya, dengan segala godaan yang menggiurkan gitu tadi. Jadi itu mungkin sedikit apa namanya yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Jadi nggak terlalu banyak. Ya sebagai orang percaya ya kita memang harus punya integritas gitu ya. Integritas itu sesuaian antara iman yang kita percaya dengan tindakan-tindakan kita di tengah-tengah dunia ini. Gitu. Jadi dan itu tidak mudah gitu. Tidak mudah karena apa? Karena banyak sekali orang yang melakukan seperti itu gitu dan kelihatannya kok hidupnya bahagia-bahagia gitu ya dengan bergelimangan harta gitu ya. Seperti itu. Tapi sebagai orang percaya itu tadi kalau apa namanya kalau itu adalah bagian dari pelayanan kita maka kita akan sangat berhati-hati ya. Jadi harus dilihat pekerjaan sekuler pun itu adalah merupakan pelayanan gitu. Mungkin itu akan menolong kita untuk tetap apa namanya menjaga integritas kita lah gitu. Saya bersyukur kalau Yanto bilang ada temannya yang bilang seperti tadi itu ya. Ya, saya bersyukur berarti paling tidak ada efeknya sedikit gitu apa yang saya pernah lakukan sehingga orang lain bisa melihat masih bisa on the track gitu. Mungkin itu aja yang saya bagikan. Terima kasih udah. Wow, aku